Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah Rahmah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ketetapan nomor 9 seputar asuransi dan reasuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Qararun ayyihaza qararun rokmutis'ah. Ketetapan nomor 9 bisya'ni ta'mini wa i'adati ta'mini seputar asuransi dan reasuransi. Amma ba'du, fa inna majlisa majma'il fiqhi islami, sesungguhnya sidang lembaga fikih Islam al-munbasiki yang menginduk an munaddomatil mu'tamaril islami dari organisasi muktamar atau konferensi Islam fid daurati in iqadi mu'tamarihi as-sani, di putaran penyelenggaraan muktamarnya yang kedua bijiddati di Jeddah min Ashra hatta sittata ashra rabi isani alfin wa arba'miatin wa sitta hijriyatan muwafiq isna wa ishrin hatta samaniya wa ishrin disambir alfin wa tis'imiatin wa khomsah wa samanina masihiyah. Dari tanggal 10 sampai 16 Rabiul Tsani 1406 Hijriyah yang bertepatan dengan 22 sampai 28 Desember 1985 Masehiyah. Wa ba'da antaba'a, setelah sidang mengikuti al-urudu al-muqaddamati, presentasi yang disajikan minal ulama'i al-musyarikina dari para ahli yang ikut serta fid daurati dalam daurah haulal maudu'i at-ta'mini wa i'adati ta'mini seputar tema asuransi dan reasuransi. Wa ba'da an-naqasya, setelah sidang menguji ad-dirasatil muqaddamati beberapa kajian yang disajikan, wa ba'da ta'amukil bahsi, setelah kajian yang mendalam fisairi suwarihi pada bentuk-bentuk asuransi, wa anwa'ihi dan macam-macam asuransi, wal mabadi dan prinsip-prinsip allati yakumu alaiha yang menjadi landasan asuransi, wal ghayati dan juga visi maupun cita allati yahdifu ilaiha yang ingin dicapai oleh asuransi. Wabak dan nadri, setelah mengkaji fi masodaro terhadap putusan yang dihasilkan anil majami'il fiqhiyati dari beberapa lembaga fikih wal hayatil ilmiyati dan badan-badan ilmiah ataupun komisi-komisi ilmiah bihadza sya'ni tentang tema ini qararun, maka sidang memutuskan. Jadi setelah sidang mengikuti presentasi yang disajikan oleh para ahli yang ikut serta dalam daurah seputar tema asuransi dan reasuransi, dan setelah menguji beberapa kajian yang disajikan, dan setelah kajian yang mendalam terhadap bentuk-bentuk asuransi, macam-macam asuransi, dan prinsip-prinsip asuransi yang menjadi landasan asuransi, dan juga visi maupun cita yang ingin dicapai oleh asuransi, dan setelah mengkaji terhadap putusan yang dihasilkan dari beberapa lembaga fikih dan badan-badan ilmiah ataupun komisi-komisi ilmiah tentang tema ini, maka sidang memutuskan. Yang pertama adalah anna aqdat ta'mini tijari, sesungguhnya akad asuransi komersial zalkisti yang memiliki premi as-sabiti yang tetap allazi tata'amalu bihi yang dijalankan syarikatut ta'mini tijari oleh perusahaan asuransi komersial akdun adalah akad fihi ghararun kabirun yang di dalamnya terdapat spekulasi yang besar mufsidun lil akdi yang berpotensi merusak terhadap akad. Waliza, karena itu fahuwa haramun syar'an, maka hukum akad asuransi komersial haram hukumnya secara syara. Dalam ketetapan pertama dijelaskan sesungguhnya akad asuransi komersial yang memiliki premi yang tetap yang dijalankan oleh perusahaan asuransi komersial adalah akad yang mengandung spekulasi yang besar dan berpotensi untuk merusak akad, maka hukumnya haram secara syara. Jadi, akad asuransi komersial itu kita membayar premi, dan premi yang kita bayarkan itu menjadi hak milik dari perusahaan. Jadi ini sama saja seperti judi, yang mana untung-untungan, jika dapat maka beruntung dan jika tidak maka uang tersebut hangus. Yang mana jika kita sakit kita akan mendapatkan uangnya, jika tidak maka uang itu tidak bakal dikembalikan kepada kita. Dan jika kita mati uang tersebut akan diberikan kepada kita, dan jika tidak maka uang tersebut akan hangus. Seperti ini, jadi akad seperti ini terdapat gharar atau spekulasi yang besar dan diharamkan secara syara.
Ketetapan yang kedua adalah annal aqdal badila, sesungguhnya akad alternatif allazi yahtarimu, yang menjunjung tinggi usulat ta'amuli islami, prinsip transaksi Islam, huwa aqdut ta'mini ta'awuni, maka ia adalah akad asuransi sosial atau korporasi. Al-qaimi, yang berpegang ala asasi tabarru'i, pada prinsip sukarela, wa ta'awuni, dan tolong-menolong. Wa kadzalika al-halu, demikian pula halnya bin nisbati, berkenaan dengan li'adati ta'mini, reasuransi. Al-qaimi, yang berpegang teguh ala asasi ta'mini ta'awuni, pada prinsip-prinsip asuransi sosial. Dalam ketetapan kedua ini menjelaskan sesungguhnya akad alternatif yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam transaksi Islam, maka ia adalah asuransi sosial atau korporasi yang berpegang pada prinsip sukarela dan tolong-menolong. Sama halnya dengan reasuransi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip asuransi sosial. Jadi jika kita ikut asuransi sosial murni untuk bersedekah, bukan untuk mendapatkan profit, maka hukumnya dibolehkan dalam Islam. Jadi dibolehkan dalam Islam. Akad itu bisa didukung dengan motivasinya, dapat dikaitkan dengan al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu itu dikaitkan dengan tujuannya. Asuransi baru muncul pada abad 13-14 yang pertama kali muncul di Italia. Pada masa sahabat terjadi asuransi, tapi belum diberi nama asuransi atau belum dikenal dengan asuransi. Yang mana pada saat ada orang yang sakit, mereka akan urunan atau bisa disebut dengan sedekah kolektif atau sedekah secara kolektif dan diberikan kepada yang sakit. Dalam hal ini akadnya adalah mengandung prinsip sukarela dan tidak memerlukan untuk meminta kembali apa yang telah diberikan. Berbeda dengan asuransi komersial yang mana akan diberikan setelah kita mati. Selanjutnya adalah ketetapan yang ketiga. Dakwatud dualil islamiyati, seruan terhadap negara-negara Islam, lil amali, untuk berupaya, ala iqamati muasasati ta'mini ta'awuni, untuk mendirikan lembaga-lembaga asuransi sosial, wa kadzalika muasasatu ta'awuniyatu li'adati ta'mini, demikian juga lembaga reasuransi sosial, hatta yataharrara al-iktisadu al-islamiyu, sehingga ekonomi Islam terbebas minal istighlali, dari eksploitasi, wa min mukhalafatin nidomi, dari pelanggaran terhadap sistem, allazi yardahullah lihazil ummati, yang diridhoi oleh Allah untuk umatnya. Jadi dalam ketetapan nomor 3 ini menjelaskan atau berisi tentang seruan terhadap negara-negara Islam untuk berupaya mendirikan berbagai lembaga asuransi sosial dan juga lembaga reasuransi sosial agar atau supaya ekonomi Islam terbebas dari eksploitasi dan dari pelanggaran terhadap sistem yang diridhoi oleh Allah untuk umat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.